Aja. Selamat datang pada Smiling Tour. Perkenalkan, nama saya Arsy dan selamat datang di Italia. Kita sekarang sudah sampai di Roma, tepatnya di Sungai Tiber dan terletak di Laut Tengah pada peta. Dan kita akan menuju ke Verona. Di Verona ini terdapat banyak sekali yang namanya romansa. Di antaranya adalah romansa Romeo dan Juliet pada abad 17. Di romansa ini terdapat rumah yang menjadi salah satu incaran pada para wisatawan, yaitu Casa de Giulietta atau The House of Juliet. Di The House of Juliet ini terdapat patung Juliet dan terdapat lagi wall atau yang disebut dengan tembok yang berisi tentang surat-surat puisi-puisi cinta yang berasal dari para wisatawan. Dapat dilihat para wisatawan, inilah Verona atau tembok dari The House of Juliet jika dilihat dari dekat. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Aku. Iya, ada apa? Itu di dalam rumah Julietnya siapa? Di dalam rumah Julietnya itu terdapat museum yang telah dijaga oleh para penjaga yang biasa disebut di Indonesia itu satpam, yang menjaga baju-baju dari Juliet dan tempat tidurnya Juliet dan perhiasan yang dimiliki oleh Juliet. Ada yang mau tanya lagi? Tambah satu lagi. Di Verona ini kenapa disebut orang-orang penuh romansa? Karena jika kalian memegang, bagian dada dari patung Juliet dan membuat puisi pada tembok yang berada di dekat rumah Juliet, maka keinginan jodoh Anda akan terkabul dan setelah itu Anda bisa datang dengan jodoh Anda lagi di tempat yang sama, yaitu Verona. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Kak, pernah ada gak kejadian yang bertemu jodohnya gitu? Jadi atau enggak yang enggak gitu? Pada menurut banyak orang ada yang mengatakan bahwa mereka setelah 3 tahun tidak datang ke Italia, mereka lalu 3 tahun kemudian datang ke Italia dan bertemu jodoh seperti tahu film Romeo and Juliet atau The Letter of Juliet? Iya, tahu. Ya,
dia akan kembali lagi ke Italia. Dan mitos lain mengatakan bahwa jika terdapat 3 koin yang dilemparkan secara bergantian oleh orang yang berbeda, koin pertama menandakan jatuh cinta, koin kedua menandakan ingin menikah, koin ketiga menandakan cerai. Jadi tidak salah lagi bahwa ini merupakan keajaiban dan legenda yang dikatakan oleh para orang Italia. Silakan mau bertanya. Itu patung itu apa ya? Ini merupakan patung dari Julius Caesar yang konon katanya menurut mitologi yang dipercaya oleh orang Italia itu merupakan raja yang memiliki kekuasaan petir yang menguasai dunia. Dan tidak salah lagi di Trevis Fontaine ini jangan dikira melempar koinnya itu dengan cara biasa, tetapi dengan cara melempar koinnya dengan tangan kanan, dilemparkan membelakangi air mancur dan dilemparkan melalui bahu sebelah kiri. Sekian dan terima kasih, selamat menikmati. Ayo kita mulai menuju ke Vatikan yang merupakan gereja Katolik terbesar di dunia yang dipimpin oleh Sir Paus. Di Vatikan ini terdapat banyak sekali lokasi-lokasi yang cukup besar dan memiliki 80.000 jiwa yang menghuni di dalamnya, dan di setiap lokasi itu terdapat keanggunannya masing-masing. Ini merupakan katedral dari Vatikan sendiri yang bernama Saint Peter Basilica yang dibangun oleh biskop di Roma pada abad 19. Bisa dilihat ini adalah ukiran-ukiran Yunani kuno yang dibuat sedemikian rupa untuk membuat para wisatawan terpesona. Oke, ada yang mau bertanya? Kakak, itu kira-kira bisa nampung lebih dari 500 orang nggak ya? Seperti dilihat, mungkin ini karena dilihat dari atasnya saja. Luas tempat ini sekitar 3.400 hektar dan ini sangat luas sekali sehingga bisa menampung orang yang banyak, mungkin lebih dari 50.000 atau lain sebagainya. Oke, terima kasih, selamat menikmati. Selamat datang di Smiley. Perkenalkan, nama saya Lisa. Saya akan menemani kalian selama perjalanan ke kota Prancis. Dapat kita akan mengunjungi Menara Eiffel. Jadi Menara Eiffel ini tuh tingginya hampir 1.000 kaki atau 300 meter.
dibangun pada tahun 1806 dan dibangun oleh insinyur yang bernama Napoleon Bonaparte. Kemudian monumen ini tuh dibangun, kemudian di relief-reliefnya ini di dalamnya itu ada nama-nama pejuang yang telah meninggal pada zaman peperangan di Paris. Kemudian di dalam relief ini itu tuh ada makam para tentara yang meninggal. Kemudian tinggi dari monumen ini itu sekitar 164 meter. Ada yang mau ditanya? Ya. Itu apa tujuan dibangun dari monumen ini? Jadi tujuan dibangun monumen ini tuh untuk menghormati para tentara yang meninggal pada zaman dahulu. Aku kan mau nanya, Ya. itu kenapa bentuknya kayak gerbang terus ada lengkungan gitu ya? Lengkungan ini tuh dulu dibangun karena menandakan bahwa pertempuran yang dahsyat pada zaman dulu gitu. Oke, jadi kita akan jalan-jalan ke dalam. Sekarang kita ada di Museum d'Orsay. Jadi museum ini tuh cocok banget buat orang yang suka tentang seni. Jadi museum ini seperti dulunya itu dekat stasiun kereta api pada tahun 1900. Kemudian diresmikan lagi pada tahun 1986. Dan museum ini tuh banyak lukisan terkenal dari seniman-seniman yang bernama Monet, kemudian ada Van Gogh, kemudian ada Degas, kemudian ada Renoir, dan ada Pissarro. Terus museum ini tuh unik banget karena dia lukisan-lukisannya itu ada di kamar-kamar gini. Nanti kalian baru bisa masukin kamar-kamar yang ada di. Selamat datang di Museum Louvre. Keren banget. Jadi museum ini tuh terletak di Istana Louvre, jadi sebelahan gitu. Ayo kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam. Jadi di museum ini tuh ada 532 lukisan. Nah, terus museum ini tuh dibangun pada tanggal 10 Agustus tahun 1793. Kemudian mayoritas lukisan dan barang-barang yang ada di museum ini itu tuh hampir semua tuh dari properti gereja, kemudian dari benda-benda kerajaan yang dulunya itu disita oleh pemerintahan Paris. Kemudian yang paling terkenal di sini tuh ada lukisan Mona Lisa dari Leonardo da Vinci. Nanti kalian bisa melihat lukisannya. Ayo kita naik ke atas nih buat ngeliat-ngeliat lukisannya. Yang saya bilang tadi, lukisan Mona Lisa dari Leonardo da Vinci. Wanita yang anggun sekali. Kalian bisa foto-foto di sini ya. Jadi kita telah sampai di galeri Lafayette. Yeay, belanja. Jadi udah pada tahu semuanya kalau ini tempat berbelanja. Jadi kalian ini bisa belanja baju, terus ada kuliner makanan khas Paris juga, terus bahkan ada perhiasan di sini. Terus ya udah, selamat berbelanja. Terus kita akan ketemu lagi di sini. Dan Selamat datang di Amsterdam. Nah, tadi kan kalian sudah pada jalan-jalan nih ya di Paris ya, udah ngeliat Menara Eiffel dan sebagainya. Pertama-tama saya juga pengen ngucapin dulu terima kasih udah ikut bersama kami di Smiling Tour. Yeay, tepuk tangan.
kita bisa segera istirahat. Tapi saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yoel. Saya yang akan menemani Anda keliling-keliling di Jerman. Oke, sekarang kalian boleh istirahat dulu. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Silakan. Oke, sekarang kemarin udah pada istirahat dan sekarang kita sudah ada di Cologne Cathedral. Nah, Cologne Cathedral ini dibangun pada tahun 1248, tapi ada berbagai masalah dan akhirnya selesai pada tahun 1880. Nah, tinggi bangunan ini sekitar 157 meter dengan luas 86,5 meter kuadrat. Nah, jadi gereja katedral ini adalah Cologne Katedral ini adalah gereja katedral terbesar di dunia dan merupakan gereja gotik terbesar di Eropa Utara. Kemudian kita bisa lihat sendiri desainnya bagus banget ya, karena itulah ya, gereja ini merupakan arsitektur terbaik di Jerman. Nah, penasaran kan lihat dalamnya? Sebelum kita masuk, ada yang mau bertanya? Aku. Oh ya, silakan. Mau bertanya apa? Kira-kira itu berapa sih orangnya yang di situ biasanya? Oh, kalau menurut riset sih sekitar 20.000 pengunjung setiap hari. Oke, kita masuk dulu yuk. Nah, kita sekarang udah di dalam. Tadi dari luar kelihatannya bagus kan? Nah, sekarang kita lihat dalamnya. Enggak kalah kerennya. Nah, inilah salah satu alasan mengapa gedung ini disebut sebagai arsitektur terbaik di Jerman. Kita lihat relief-reliefnya dan desainnya ini cukup rumit buat kita. Ya mungkin kalau ada yang di arsitektur mungkin akan ngerti ini akan lebih rumit dari yang kita kira. Ya, kita akan memulai sedikit. Ya, selamat datang di Meizel Shopping Mall. Nah, di sini tadi kalau seingat saya ya, kalian udah belanja-belanja tuh terakhir di Paris ya. Nah, kali ini kita akan belanja lagi di sini. Mungkin kalian mau beli oleh-oleh buat keluarga kalian atau ya buat teman-teman. Nah, kita akan masuk. Tapi izinkan saya untuk menjelaskan sedikit dulu. Nah, jadi mall ini didesain oleh arsitektur Roma bernama Massimiliano Fuxas. Nah, mall ini terdiri dari 6 lantai. Nah, Massimiliano Fuxas ini kita bisa lihat ya, dia itu sangat menarik di mana kita bisa lihat sendiri. Ini ada bagian kaca yang semacam menjorok ke dalam. Nah, makanya mall ini juga memiliki berbagai macam pengunjung dari berbagai negara karena banyak turis yang akan datang ke tempat ini untuk melihat uniknya mall ini. Kemudian mall ini dibuka secara resmi pada tanggal 26 Februari tahun 2009. Kita lihat dulu ya. Nah, ini adalah pemandangan yang sangat luar biasa untuk sebuah mall. Kita bisa lihat sendiri. Jarang sekali kita bisa menemukan mall seperti ini. Karena ya kayak tadi saya bilang bahwa luarnya pun sudah bagus, ternyata dalamnya juga lebih mengagetkan lagi. Nah, kemudian ada juga sedikit keunikan di mana di mall ini terdapat eskalator terpanjang di Eropa. Berapakah panjangnya? Yaitu sekitar 46 meter. Wow. Kemudian mall ini juga dinobatkan sebagai mall yang cukup mahal gitu ya. Sehingga harga per meternya mencapai 7,5 juta. Wow. Apakah ada yang mau bertanya sebelum kita berlanjut? Kak mau nanya, itu kan mallnya gede banget. Itu biasanya per minggu itu berapa sih Kak pengunjungnya Kak? Oke, untuk pengunjungnya saya akan jelaskan dulu. Pertama, saya ingat pertama dibuka itu pengunjungnya itu sekitar 120.000. Nah, itu baru pertama kali dibuka. Pertama kali dibuka itu dia sudah biasanya yang namanya mall itu kalau pertama dibuka itu kan belum semua toko terpenuhi. Sedangkan mall ini pertama kali dibuka dengan besarnya yang segini, tokonya sudah terpenuhi oleh berbagai dealer sebanyak 97%-nya. Jadi yang begitu hari pertama buka grand opening itu sudah hampir full, semua toko sudah terisi. Dan dalam 2 minggu visitornya itu sudah mencapai 2 juta. Dan untuk saat ini mall ini memiliki visitor yang jumlahnya sangat banyak yang bahkan sulit untuk dikira. Dan untuk tepatnya saya kurang tahu, tapi untuk perharinya mungkin bisa mencapai 1 sampai 2 juta. Wow. Ya udah yuk kita belanja, mungkin kalian mau beli oleh-oleh atau mau melihat-lihat. Yuk kita jalan-jalan. Selamat datang. Sekarang kita sudah di Heidelberg Castle. Nah, tadi kalian udah lihat-lihat ke berbagai tempat dan kali ini ya tempatnya cukup rileks gitu ya, banyak pohon, jadi lebih adem. Nah, castle ini disebut sebagai sebuah simbol atau dianggap sebagai simbol romantis. Cukup unik bukan?
kalau kita lihat sepertinya biasa aja, tapi ternyata makna di dalam castle ini cukup dalam. Nah, kemudian castle ini itu dibangun pada abad ke-13 di atas bukit Koenigsee. Nah, itu adalah nama bukit yang tadi kita udah lewatin, yaitu oleh Prince Rupert I. Nah, kemudian di setiap summer ada pertunjukan teater, ada pertunjukan itu namanya Theater and Philharmonic Orchestra of the City of Heidelberg. Jadi kayak semacam pertunjukan teater dia dari Heidelberg. Kita kan ada di Heidelberg dan ini adalah castle-nya. Jadi tiap summer mereka sering mengadakan pertunjukan gitu. Kita lihat dalam yuk. Ya, tadi kita udah muter-muter ya. Kita udah dari pintu depan. Sekarang kita udah sampai di ujung. Mungkin ada yang mau tanya nggak? Kakak, aku mau nanya, Ya. kenapa sekitar kita itu baik banget ya bangunan yang rusak Nah, itu ya, Kak? itu dia. Baru saya mau jelasin. Nah, jadi gedung ini, castle ini, kenapa ininya pada hancur gitu ya? Jadi ceritanya castle ini sungguh menarik, di mana sejarahnya itu sangat kompleks. Dia pernah hancur berkali-kali dan dibangun kembali. Pertama kali dia hancur akibat perang karena castle ini awalnya digunakan untuk pertahanan, namanya juga castle gitu kan. Nah, kemudian dia juga pernah tersambar petir. Kemudian dibangun kembali, dia pernah dibakar oleh pasukan Prancis dan kena meriam Swedia. Tapi kenapa uniknya adalah walaupun berbagai kerusakan parah yang kedengarannya tuh serem, tapi kerusakan paling parah itu disebabkan oleh para penduduk yang waktu pada zaman perang mengalami kehancuran. Kemudian untuk membangun rumahnya, mereka mengambil batu-batuan dari sini dan akhirnya castle ini hampir hancur. Dan itu adalah kerusakan terparah, di mana kerusakan terparahnya disebabkan oleh rakyatnya sendiri. Sementara sekian dulu, kita jalan-jalan lagi. Ya, selamat datang. Sekarang kita sudah tiba di Reichstag. Namanya cukup unik ya, karena ini bahasa Jerman. Oke. Ini adalah sebuah gedung yang sangat bagus dong, tentunya. Nggak kalah bagusnya dengan gedung-gedung yang lain. Nah, gedung ini resmi dibuka pada tahun 1894. Udah lama sebenarnya. Nah, tadinya seperti yang bisa kita lihat, kira-kira menggambarkan apa sih? Ada yang tahu kira-kira menggambarkan apa? Kayak museum ya. Nah, hampir. Nah, Istana. sebenarnya bukan sih. Oke, gini. Jadi dulunya gedung ini dipakai untuk rapat parlemen Jerman. Tuh lihat dong kayak gedung pemerintahan gitu kan. Mirip-mirip White House gitu ya. Iya. Oke, jadi gedung ini merupakan objek wisata kedua yang sering dikunjungi di Jerman. Gedung ini sudah lumayan terkenal gitu ya, apalagi orang Jerman pasti sudah tahu. Nah, kemudian kita akan masuk bentar yuk, kita lihat isinya. Yap, oke. Dan kemudian ini dibangun setelahnya, ini adalah disebutnya sebagai dom. Dan dom ini beda dengan tadi kan selesai 1894 gedungnya. Tapi dom ini selesai dibangun pada tahun 1999. Jadi dulu itu pernah ada semacam perpecahan di Jerman dan dom ini adalah sebagai simbol penyatuan kembali Jerman. Nah, jadi setelah perpecahan itu berlangsung dan mereka kembali bersatu, dibangunlah dom ini sebagai lambang atau simbolnya. Nah, kita bisa lihat ini bagus banget dong. Dan desain ini nggak dibuat cuma buat keren gitu, enggak. Tapi ada tujuannya. Kenapa? Jadi dom ini ada saintifiknya di mana cahaya matahari itu menyinari cermin-cermin kerucut yang ada di sini. Dan itu tuh mengurangi efek rumah kaca yang sering kita tahu gitu ya. Nah, kita akan lihat-lihat, kita coba panjat sampai atas yuk. Nah, gimana, udah puas kan lihat dalamnya? Nah, ini tadi kita udah lihat luarnya. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, ada yang mau bertanya nggak ya? Mau bertanya, itu kenapa sih kerucut itu maksudnya perpecahan Jerman yang kayak gimana? Sebenarnya sih nggak ada hubungan dengan bentuknya. Cuma maksudnya ini tuh kayak semacam memorial. Cuma buat melambangkan, jadi waktu Jerman sudah kembali menyatu dari dulu perpecahan, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat sebuah memorial di mana itu mengingatkan agar mereka tuh nggak kembali perpecahan gitu loh. Jadi ini sebagai simbol mereka tuh udah menyatu dan ini hasilnya. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ya, Aku mau nanya, itu yang bangunan segede gitu, yang monumennya yang dikunjungin cuma itu doang, Kak? Oh iya, jadi kan kayak yang tadi udah saya bilang, jadi kurang lebih itu hanya sebagai simbol. Tapi yang emang monumennya emang kalau sebagai monumen penyatuan kembalinya yaitu dom ini yang bentuknya bulat dan dalamnya yang tadi udah kita lihat itu. Tapi kalau depannya itu emang sebelum perpecahan pun itu emang udah dipakai sebagai gedung pemerintahan. Dan sekarang kita sudah sampai di Zwinger, namanya aneh ya. Tapi nama ini memiliki sebuah arti dan menjelaskan. Nah,
jadi tadinya Zwinger ini, bukan tadinya sih, sekarang ini sering digunakan sebagai perkebunan jeruk, kadang juga digunakan untuk galeri eksibisi karena tempatnya yang luas ya, kita bisa lihat, wow luas banget. Dan sering juga pakai buat arena festival, mungkin ada festival, mungkin festival Nata atau festival apapun itu, ini tempat ini sering digunakan gitu. Kemudian Zwinger ini pernah hampir hancur karena serangan oleh bom. Ada yang mau tanya nggak sebelum kita lihat? Aku mau nanya, Oke. yang di sekitar kita itu bangunan apa ya kak ya? Oh iya, oke. Saya hampir lupa jelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi nama Zwinger ini merupakan artinya itu merupakan tempat di antara benteng luar dan benteng dalam. Maksudnya gimana sih? Maksudnya tuh begini. Ini tuh adalah benteng dalam yang kita lihat di belakang kita. Dan kita saat ini berada di jarak antara benteng luar dan benteng dalam. Tadinya di depan kita ini di sebelah sana itu ada benteng luar. Nah, jadi Zwinger ini adalah tempat di antara keduanya dan kadang biasa digunakan untuk tempat meriam dan sebagainya bekas perang. Jadi ini yang di belakang kita ini sebelumnya adalah benteng dalam. Gitu. Yuk kita lihat ke dalam.